permintaan protokol dari musola Surup ini, Pak Miko. Sebetulnya kalau sekarang saya lihat teman-teman sudah udah banyak gitu ya, ini malah saya malu gitu. Ini tadi mau kesini pagi-pagi nih, aduh, apa yang bisa main gitu? Bukan banyak, kayak kita gitu. Alhamdulillah. Insya Allah pagi ini saya sedikit akan mengulas bagaimana kita bisa memakmurkan masjid atau musola kita. Ya, alhamdulillah bersyukur. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukur kita pada Allah, ya, karena ternyata nggak gampang nih bisa kayak kita gini. Pagi-pagi ada di musola, banyak saudara-saudara kita masih hari Senin nih. Kita alhamdulillah Allah kasih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir sholat subuh dan sedikit berbagi saling menasihati. Selamat datang Pak RT dan teman-teman dari musola Al-Qur'an. Izin Pak RT selanjutnya sedikit Pak RT. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang berat untuk datang ke musola atau masjid. Padahal sama-sama kita ketahui bagaimana kita memakmurkan masjid itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 18. Insya Allah pasti saya bacakan. Jadi di surat At-Taubah ini di ayat 18 ini disampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir Faqum sholat wa atuz zakat wa atuz zakat wa lam yahsa illa wa fa'asar ulaika minal muhtadin. Yang artinya sesungguhnya memakmurkan masjid itu atau sholat hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah disampaikan yang di surat At-Taubah ini. Jadi yang datang ke masjid itu udah masih beriman. Ya, jadi nggak semua orang di sini untuk menyambut datang ke masjid ini disampaikan sama Allah yang wa'amalillah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Jadi orang yang datang ke masjid itu pertama dia jelas dia beriman kepada Allah dan dia juga nanti mengharapkan hari akhir. Pada waktu akhir kita akan mendapatkan kebaikan di hari akhir. Bagaimana kita lihat? Kita lihat waktu sholat, waktu zakat. Ya, jadi dia mendirikan sholat. Orang kalau yang sholat di masjid sudah tahu lah ya. Satu waslin kebaikan yang lebih baik dari kita sholat sendiri. Ini kan macam-macam kadang-kadang kalau katanya teman kita saudara kita ini masjid pertama. Ada yang tadinya musuh ini tiba-tiba hilang. Begitu dikatakan emang enggak pindah ya. Itu maksudnya kita. Tadi dikasih doa saya ini. Terus suka hati itu ada atau siapa ternyata kalau ketemu kita tanyain ya, ini sudah kita sakit kita nggak tahu lama dulu kita tanya. Ya akhir kemana nih Kak udah lama nggak datang? Oh ternyata sekarang dia suka banyak di luar kota, jadi dia nggak bisa jamaah sama kita. Ada lagi yang enak begini kita tanya sama kita, dong mau sholat jangan kita jangan begini. Kalau anu bukan yang mau mahal mau sholat. Kalau mau sholat mulai kita buat soal Muhammad jadi diri ya kira gitu. Nah ada lagi yang begitu dia nggak mau sholat dia jadi salah itu. Nggak tahu dia nanti kita lihat datang mau sholat ada si Abi foto di apa itu jadi mana-mana jadi dia yang kata gitu. Jadi ada yang begitu. Kata dia nggak mau sholat kalau dia nanti jadi ria kalau dia dari sholat. Nah ini salah nih gitu. Ya jadi tadi orang yang dari masjid itu alhamdulillah dia kita semua itu sudah pasti Allah bilang wa amal jadi orang yang beriman tuh. Ya, jadi kita orang yang beriman yang datang ke masjid itu orang yang beriman. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Hambali kalau salah ya tapi kalau itu sampaikan kita datang aja ke musola atau masjid itu sudah mendapatkan 25 kebaikan. Dan kalau katanya 25 kebaikan itu masih ternyata saya pernah dengar dari adik Hidayat itu Ustaz Hidayat kebaikan datang ke masjid itu dibilang 25 kebaikan jarak dari satu kebaikan dengan kebaikan lainnya itu adalah 500 tahun. Subhanallah. Ya, jadi kita datang ke masjid itu udah merupakan satu kebaikan. Nah jadi makanya beruntung juga orang yang menjadikan
Ya, itu dia sudah termasuk orang yang membangunkan masjid. Ya, jadi apa itu dia mabuk, musola, percaya, namanya aja baik Allah. Itu rumah Allah. Jadi kalau dia dijadikan pengurus ataupun orang yang mau berbuat untuk musola masjidnya itu orang pilihan. Ya, orang pilihan kan itu baik Allah yang punya itu. Walaupun mungkin yang tadi bangun musola ini keluarganya Pak Mahmud dulu, ya. Waktu dia bilang, waktu dia bangun satu musola masjid, maka dia dalam masjid. Tapi begitu sudah menjadi masjid, sudah jadi, maka itu menjadi masjid Allah. Jadi masjid Allah, baik Allah. Jadi kalau kita berbuat baik di masjid atau musola itu, sebetulnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Ya, tadi haji musola itu zakat. Jadi juga ikut zakat. Zakat itu maksudnya apa? Allah persilakan kita untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk berzakat. Pada zaman-zaman sahabat dulu, sahabat itu kalau duit sebanyak-banyaknya nyari harta sebanyak-banyaknya itu karena dia ingin bersedekah. Ya, bersedekah. Bagaimana bisa berzakat tadi? Kemudian, nah kemarin saya disinggung Nur Hawa Siniko. Mudah-mudahan nanti kami bisa datang dengan seragam ini. Itu seragam ini ya. Malu saya orang kayak gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah saat ini juga saya salah satu pengurus di DNI Tampil Barat. Jadi saya sebagai bendahara saat ini. Alhamdulillah salah satunya itu bagaimana kita bisa mengajak teman-teman saudara-saudara kita untuk lebih memakmurkan masjid. Kenapa? Rasulullah itu pada zaman Rasulullah dia hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid Kuba. Kenapa? Karena masjid itu bisa menjadi pusat peradaban Islam. Ya, jadi banyak sekali kita tahu dengan dibangunnya masjid menjadi pusat peradaban Islam, itu tempat bagaimana di situ tempat pendidikan Islam, ya. Kemudian juga, dan itu juga nggak terbatas dengan belajar agama doang, belajar kawan fikih dan tasawuf doang. Di situ diajarkan bagaimana kita belajar ekonomi Islam, bagaimana. Pokoknya kalau bahasa zaman kita sekarang influencer sosmed ya. Ilmu politik, sosial budaya itu belajar di dalam masjid. Jadi nggak terbatas belajar agama doang. Ya, makanya belum lama ini apalagi sekarang menjelang tahun politik. Sedikit nggak boleh kita berpolitik di dalam masjid. Nah, Rasulullah dulu itu setelah sholat bagaimana Rasulullah menyusun strategi perang. Ya. Nah kalau kayak kita enggak, ya udah kalau paling ini nanti politiknya. Ini adalah propaganda zaman Belanda. Belanda dulu saat santri atau jemaah muslim itu kumpul di surau atau di musola itu kan sedikit menyinggung bagaimana kita bisa membela negara kita. Makanya nggak boleh Belanda ngomongin politik di musola itu. Dia takut. Kayak dia takut kan begitu besar kekuatan muslim. Nah ini menjelaskan politik kita juga. Ya udah, kita sama-sama tahu lah ya. Tentunya negara kita bebas menentukan pilihan. Jangan kita tidak menentukan pilihan. Tapi itu kan tidak ya tadi. Kita tahu lah. Kita cari bagaimana di antara pemimpin kita yang betul-betul bisa membela kita Islam. Ya. Kita cari pemimpin. Kita doakan lah ya. Semoga pemimpin kita nanti pemimpin yang taat pada Allah, takut kepada Allah, sehingga bisa membawa kebaikan kepada bangsa kita. Ya, itu tadi berawal dari masjid. Makanya banyak sekali kita tahu lah ya, banyak sekali dilahirkan cendekiawan muslim dari masjid. Salah satunya misalkan dari Mesir, dari Kairo, ya, kemudian juga dari Maroko. Itu banyak cendekiawan dilahirkan dari masjid. Bahkan di Indonesia masih jauh-jauh banyak sekarang masjid-masjid atau musola yang juga menjadikan tempat lembaga pendidikan. Kalau di sini kan masih jauh-jauh lah ya, ada majelis taklim, ada TPA, itu adalah melahirkan apa namanya cendekiawan muslim. Kalau di Indonesia terkenal kayak Bogor itu namanya masjid. Sekarang menjadi pesantren besar, bahkan banyak kabarnya, dan itu melahirkan banyak cendekiawan muslim. Ya, jadi bagaimana kita nih? Nah kayak kita, ayo sama-sama kita memakai masjid. Jadi memakai masjid itu, ya kita datang ibadah, sholat, waktu di masjid. Setiap datang masjid itu dari takbir dari ibadah sampai bagi hari itu bagaimana doa masuk masjid. Jadi kita masuk masjid atau musola bukan hanya sholat tapi juga itikaf. Nah kalau kita itikaf kita duduk aja kita bahas itu dapat pahala kebaikan.
Ya, jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan. Itu bagaimana juga. Nah, saya ingat juga, sebetulnya ada di doa kita itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan doa kita. Hampir setiap saat, setiap ada sholat, doa yang jangan ketinggalan itu yang hampir selalu ada di setiap ada sholat, yaitu doa selamat. Ya berarti, Allahumma salamatan fid din. Ya Allah memberikan kita keselamatan dalam agama. Bagaimana keselamatan agama kita ada? Kalau kita mau selamat sedikit agama kita, tentunya kita lakukan apa yang diperintahkan, sholat 5 waktu, zakat, ya, puasa, haji. Itu Allah ya, bagaimana cara kita selamat dalam agama kita? Allahumma sholli ala itu. Bagaimana kita bisa sholat 5 waktu, baik itu sholat berjamaah dengan jauh 27 kali kebaikan bagi kita sholat sendiri. Ya, jadi nggak ada tuh takut nanti dianggap pria lagi mau sholat terkecilnya. Mata-mata itu adalah mengamalkan itu. Kedua, tadi kalau tadi Allahumma sholli wa afiyatan fil jasad. Ya, bagaimana kita bisa sehat jasad kita nih? Jadi kesehatan jasad. Gimana ya? Ini salah satunya nih. Kalau kita ke musola, ke masjid sekarang, musola, masjid bersih, sehat. Nggak lagi kalau kita sujud di jidat kita masih udah ngikut. Ya, tempat wudhunya bersih, toiletnya bersih. Itu bagian dari bagaimana jasad. Dan gerakan-gerakan sholat tadi juga itu sehat. Ya, katanya kalau yang gampang darah tinggi atau suka penyumbatan atau apa kalau kita sujud lama itu insya Allah tuh darah yang mengalir ke otak kita menjadi lancar. Itu sehat. Allahumma salatan fil wa jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya, tambahkan ilmu. Gimana caranya? Alhamdulillah kita malam Minggu taklim. Ustaz Ujang paling begini. Malam Selasa tafsir baca Quran sama teman-teman dari Ibu Sabil. Kemudian malam Kamis ya Ustaz Mahyudin juga. Itu ziyadatan dari nama ilmu kita. Wa barakatan fil rizqi, dan tambahkan rezeki kita. Apa aja? Kalau tadi saya bilang kalau kita berinfak, bersedekah, insya Allah Allah akan ganti dengan berlipatnya. Ya, jadi ayo sekali lagi sama-sama kita semangat dalam rangka membangun masjid ataupun musola kita. Jadi jangan cuma bangunannya ini kita rapihin. Bagaimana isi kegiatannya? Ya, jadi sekarang tuh kalau saya lihat di masjid-masjid atau di musola-musola lain, jadi ada di beberapa contoh bagaimana caranya DKM membuat nyaman jemaahnya. Ya, kalau di sini alhamdulillah nih, kita lihat itu kalau kita habis taklim atau apa, itu DKM bikin sedikit ya, kalau cuma kopi atau teh itu bagaimana jemaah nyaman. Di masjid lain, kalau kita datang kopi sama teh itu udah ada di depan. Tinggal kita nyeduh. Kadang-kadang kita ditaruh juga lah ke kotak gitu ya. Ke kotak bagaimana jemaah boleh nyumbang buat kopi atau teh. Ataupun kalau ada yang mampu donatur, dia yang akan siapin. Dia siapin kopinya, tehnya gitu. Luar biasa membuat jemaah menjadi nyaman. Dan kalau jemaah, contohnya kayak Bapak Haidil, para jemaah setelah sholat dia bersihin itu tempat sholat. Itu dia sampai juga melakukan apa yang sudah dilakukan oleh jemaah tersebut. Ya, dalam salah satu hadis saya baca, kalau kita membersihkan tempat sholat, maka kita akan dapat tempat tadi bekas tempat sholat sama seperti apa yang dilakukan oleh jemaah tersebut. Kan luar biasa pahalanya. Ya, jadi itu aja mungkin pagi ini apa yang saya bisa sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu akibat kebetulan saya sendiri. Jadi sekali lagi saya mohon DKM dan bapak-bapak semuanya dari semangat lagi bagaimana kita bisa mengamalkan masjid, karena luar biasa ya tadi kalau kata ayat tadi. Jadi yang datang ke masjid itu adalah orang-orang pilihan, dan Allah sudah bilang bahwa itu adalah orang yang beriman. Jadi nggak buat yang belum datang atau belum datang jangan jadi oh iya kalau ini datang ke masjid orang beriman. Enggak, kita kan kepengen Allah sebut juga kita sebagai orang beriman. Nah ayo kita datang ke masjid, dia kita masuk kita jadi di ayat tadi. Jadi kita dimasukin ke dalam orang-orang yang beriman. Baik, itu saja dari saya.
lebih kurang mohon maaf. Dan juga semalam saya dengar salah satu jemaah kita habis Jubli ya Al-Habsi meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau mendapatkan husnul khotimah, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan mungkin pagi ini juga kalau jemaah ada yang makasih kita bisa sama-sama. Dan infonya itu jam 9 nanti akan disolatkan di Masjidil Huda. Beliau juga salah satu jemaah kita beberapa kali yang hadir dalam taklim kita, jadi sama-sama yang ada waktu keluaran kita hadir untuk mensolatkan jenazah beliau. Dari saya itu aja, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Ustaz Bapak Haji Fahmi Awaluddin yang telah menyampaikan tema berkaitan dengan bagaimana memakmurkan masjid, di mana kita seperti kita ketahui dalam sejarah bagaimana seorang masjid, dan pada saat beliau dicari oleh seorang raja tawanan perang